Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, mengikuti kajian tafsir Al-Quran di Majelis Ta'lim As-Salimi yang bertempat di Masjid Al-Zaitun CSD Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Insya Allah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah As-Salimi Pak Isas Koyo dan pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salimi Kang Johan dan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Zaitun Pak Haji Budi Firmansyah dan jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an pada sore hari ini, surat Maryam ayat 9. Sebelum saya lanjutkan, perlu disampaikan sebagai informasi, walaupun mungkin sudah ada yang menjelaskan, tapi ini setiap bulan Maulid selalu pertanyaan itu hukum tentang Maulid atau Maulid itu sendiri perlu kita pahami. Ini informasi perlu kita pahami, karena termasuk di media sosial itu sangat kencang mempermasalahkan itu. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain masih saja mempermasalahkan itu. Maksudnya saya informasikan supaya kita paham dengan baik, kemudian sikap kita seperti apa. Kalau umat Islam terus seperti itu, bagaimana untuk bersatu ke depan, memilih pemimpin yang baik? Karena terus dibarengi ya, dengan konflik-konflik yang tidak seharusnya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kita harus memahami dulu tentang makna dari apa? Maulid atau apa? Maulud. Ada maulid, ada maulud. Terserah mau disebut maulidan atau mauludan, terserah. Karena jangan sampai nanti kalau maulid artinya lain, kalau maulidan artinya lain, kalau maulud artinya lain, kalau mauludan artinya lain karena ada dannya. Karena kita menganggap dannya itu adalah kejawen, bukan begitu. Kita pahami dengan baik istilah itu dulu ya, supaya nantinya adalah apa tuh? Maulid, kelahiran atau apa? Atau tempat lah, kelahiran itu disebut maulid. Tapi di sini khusus untuk siapa? Untuk siapa Pak Jariana? Untuk Rasulullah. Kalau maulud artinya apa? Pokoknya mau maulud, mau mauludan artinya apa? Yang dilahirkan. Dalam bahasa morfologisnya itu isim maf'ul. Dalam morfologi. Jadi kita harus paham ini supaya nanti kita tidak terjebak dengan konflik yang tidak penting. Maulid itu apa? Kelahiran. Maulud itu apa?
yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Rasulullah. Karena tidak ada istilah itu ke yang lain. Ini maulidnya Pak Haji Iyong, enggak. Ini mauludnya Pak Haji Iyong, enggak. Itu dikhususkan pada siapa? Rasulullah. Saya itu kalau melihat prihatin di medsos saling. Nah sekarang, kalau maulid itu kelahiran siapa? Kalau maulud itu dilahirkannya, nah itu artinya sampai di sini ada hukum nggak? Ada hukum nggak kan Sony? Nggak ada hukum. Nggak ada. Dilahirkan, bagaimana hukumnya Pak Haji Iyong dilahirkan? Ada nggak hukumnya? Wajib. Siapa yang mewajibkan Pak Haji Iyong dilahirkan? Sunnah atau haram? Haram. Hukumnya Pak Haji Iyong dilahirkan haram. Nggak ada hukumnya. Iya. Cuman, awas nih, malah kita akan menjadi bahaya ketika ngomong mauludan itu apa? Enggak, haram tuh. Apa maulid? Maulid itu haram. Maulud itu haram. Benar salah? Salah. Malah kita nanti akan bertentangan. Masa dilahirkannya Rasulullah apa? Haram. Masa terlahirnya Rasulullah apa? Nah di sini harus hati-hatinya. Harus hati-hatinya di sini. Itu ketika maulid itu dibumbui dengan obor itu yang tidak. Makanya kita jangan ngomong maulid dan mauludnya haram. Tapi apa? Bagaimana merayakan? Nah, kalau merayakannya berarti ada apanya? Tah gitu. Jadi bukan maulid dan mauludnya yang apa? Karena maulid mah terlahirnya siapa? Maulud itu apa? Dilahirkannya Rasulullah. Masa dilahirkan Rasulullah apa? Berarti kita sangat ini sekali. Masa kita tidak mengakui apa? Kelahirannya. Yang jadi permasalahan berarti apanya? Hukum apa? Merayakan. Pak Haji Iyong terlahir ada hukumnya enggak? Nggak ada, dilahirkan. Tapi ketika Pak Haji Iyong dirayakan apanya? Ulang tahun kelahirannya, mulai kan ada. Memangnya ada tak perayaan ini? Paham nggak maksudnya? Maka mulai ada perbedaan pendapat itu dalam apanya? Perayaannya. Tadi kata maksudnya ada ogoh-ogoh, ada apa? Berarti apanya itu? Perayaannya, bukan masalah apanya? Maulid dan apanya? Terserah mau disebut mauludan, dari Kuningan mau mauludan. Cuman jangan sampai kita juga memahami bahwa mauludan itu membawa makanan ke masjid. Mauludan bukan itu? Ini mah jangan ke sana dulu nih, pahami istilah ininya. Pahami dengan baik sekarang. Hari Maulid itu kelahiran Nabi. Maulud itu apa? Dilahirkan Nabi. Selesaikan tuh masalah. Tapi tiba-tiba orang-orang mengatakan bahwa maulid atau mauludan itu haram. Benar salah? Salah. Atau tiba-tiba ada orang membawa, di kampung mah disebut cangkedong. Tahu nggak kajian cangkedong? Apa? Yang terbungkus, yang dibuat dari daun kelapa, diisi dalamnya dengan berbagai apa? Jenis makanan. Kemudian bahwa ini adalah apa? Mauludan. Benar salah? Salah, dah bukan mauludan. Masa mauludan lahirnya cangkedong kan bukan. Nah, istilah-istilah begini yang harus kita pahami dengan baik. Sehingga tidak lagi menjadi apa? Ya konflik, kan masalahnya itu.
Kemudian, wah, di media sosial sekarang, oh berarti umat Islam seperti apa? Tidak memeriahkan lahir Nabi, Abu Jahal saja. Nah, kan gitu sekarang lagi ramai di medsos tuh. Abu Jahal saja ketika siapa? Rasulullah lahir sangat apa? Sangat senang, saking senangnya sampai apa? Enggak, saking senangnya sampai apa? Membebaskan budaknya yang bernama siapa? Suaibah, kamu bebas sekarang karena saya punya keponakan apa Muhammad? Ya, karena saya punya keponakan yang akan menjadi apa? Generasi penerus. Nah, senangnya Abu Jahal itu karena apanya? Akan ada apa? Penerus yang diharapkan penerusnya itu meneruskan apa? Ya kan gitu. Nah buktinya ketika Rasulullah tidak diharapkan dalam visi misinya, risalahnya, Abu Jahal juga apa? Ya kan memusuhinya. Tuh. Jangan kalah sama Abu Jahal. Kalau ramainya, atau akhirnya umat Islam, iya ya kita sama Abu Jahal aja kalah, nggak memperingati. Kan begitu, bisa dipahami nggak? Nah, pertanyaannya, kita senang nggak kelahiran Rasulullah? Maulid Nabi kita senang nggak? Nabi dimauludkan, dilahirkan, senang nggak? Buktinya senang kita apa? Mengikuti sunnahnya itu kan lebih baik daripada apa? Merayakan yang begitu seperti apa? Ya, tapi bukan berarti kita menganggap yang merayakan begitu tidak apa? Tidak baik. Karena yang baiknya belum tentu benar. Baik nggak mereka itu? Baik juga, kan gitu. Dalam versi mereka, jangan sampai juga ini saling tuduh sekarang ini bahwa orang-orang yang tidak apa merayakan dianggap tidak apa, tidak cinta Nabi. Padahal cara mencintai kelahiran atau maulid dan mauludan itu adalah apa? Mengikuti tadi apa? Sunah-sunahnya. Sholat berjamaah diikuti, tata cara sholatnya yang benar diikuti, ikutan taklim begini teh supaya mengikuti apa? Sunnahnya Rasulullah barangkali. Ternyata ada yang begini nih dalam Al-Quran begini. Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa? Rasulullah. Disampaikan kepada siapa? Umatnya. Ketika umatnya mengikuti alur apa? Al-Quran dan apa? Hadisnya, berarti cinta nggak itu? Berarti seneng nggak maulidan kita ini? Seneng nggak kita mauludan? Seneng. Jadi kalau itu mah mereka akan aneh. Ketika suatu saat Pak Haji Nana, saya mah seneng mauludan. Oh, Pak Haji Nana udah menjadi sama dengan saya nih. Padahal Pak Haji Nana mah tahu mauludan yang dimaksudnya lah dilahirkannya siapa? Ya seneng lah. Masa Rasul dilahirkan tidak seneng? Masa kelahiran Rasul tidak seneng? Bisa dipahami nggak kira-kira? Oke. Betul. Mau dikatakan maulid, mauludun, mauludan, mauludin, maka tetap artinya apa? Kelahiran. Paham nggak maksudnya? Sama dengan tahlil, mau tahlilun, mau tahlilan. Artinya apa? Enggak, artinya apa? Nah lupa lagi berarti kita istilah kecilnya. Jadi ribut lah karena istilah kecilnya pokok. Itu Pak Bandi. Mau tahlil, mau tahlilun, mau tahlilan, mau tahlilin. Tetap artinya apa? Artinya apa? Bukan dzikir, artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang ini harus benar nih pemahaman kita. Jangan ngajinya udah jauh, kecilinnya nggak tahu. Nah, basmalah artinya apa? Nah, kan artinya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kemudian mari kita sama-sama buka acara ini dengan basmalah. Basmalah kan tidak. Oh, berarti basmalah itu ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus tahu ini karena ini ribut baik di medsos. Kemudian mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Tidak kemudian apa? Hamdalah. Kan tidak. Oh, berarti pada pinter. Oh, berarti hamdalah itu apa? Ucapan
Oh, berarti basmalah itu apa? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama tahlil. Mari kita bertahlil. La ilaha illallah. Berarti tahlil itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Kita suka tahlilan nggak? Suka. Jangan nanti keadaannya. Kok keadaannya gimana? Kan kalau ada kejawen. Bukan. Kalau dibahasanya tahlilan berarti mengikuti morfologis halala yuhalilu tahlilan. Itu kan ada alannya, bukan masalah ada alan dan tidak ada alannya. Nanti kalau berbicaranya ada alan dan tidak ada alannya, ngomong tahlil itu menjadi salah. Tahlil itu salah dalam kaitan apa? Morfologis dan sintaksis salah. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau paham gak bakalan ribut. Sekarang hukum tahlil itu apa? Wajib atau tahlil mah? Wajib. Jadi kalau orang teh ada yang nanyain, Pak Haji Sas, tahlil itu hukumnya apa? Wajib. Loh, Pak Haji Sas kan muridnya Ustaz Salim. Kok ngomong tahlil itu wajib? Oh, tahlil itu kan apa? Ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah apa artinya? Berarti inti tauhid bukan? Inti tauhid. Jangan kemudian nanti Pak Haji Bandi mah, asal ini mah anti tahlil. Nah coba, kalau anti tahlil berarti anti apa? Enggak, anti apa? Anti mengucapkan la ilaha illallah nanti. Cuman yang jadi permasalahan adalah apanya? Cara pelaksanaan apa? Padahal tahlil cukup dengan apa? La ilaha illallah. Tapi kemudian muncul cara melaksanakan apa? Cara melaksanakan tahlilan itulah yang menjadi apa? Ya, gitu. Tahlilannya mah nggak ada masalah. Tahlilannya mah karena tahlilan atau tahlil atau tahlilun atau tahlilin adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Barang siapa yang menuduh bahwa ada kelompok yang anti tahlil, kira-kira ini enggak? Dengan gini tuh, masa anti tahlil, anti mengucapkan apa? La ilaha illallah, udah nggak waras. Yang jadi masalah adalah hukum apanya? Melaksanakan apa? Tahlilan, karena sekarang lebih kepada apa tahlilan itu? Acara apa? Ya, mau tahlil nggak? Nggak ada yang meninggal aja. Nah, berarti nggak tahu tahlil. Loh kok tiba-tiba tahlilan? Kenapa? Kan nggak ada yang meninggal. Berarti itu tahlilan dalam persepsi apa? Iya, budaya, pelaksanaan. Karena jujur saja kita tiap hari tahlilan nggak? Tahlilan tiap hari tahlilan. Jangan tidak. Kita tiap hari apa? Minimal berapa kali? 9 ketika apa? Tasyahud kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Tahlil itu. Nah, karena kita tidak pernah memahami istilah ini dengan baik, sehingga ribut aja. Maka kita nanti punya prinsip tersendiri, bisa menyaring tersendiri. Siapapun gurunya, siapapun penyampainya, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena pasti otak kita berdasarkan ilmunya akan apa? Akan memfilter dengan sendirinya. Makanya nanti tidak akan ada dipilih guru. Guru mana aja diikuti, tapi nanti otak kita akan apa? Sendirinya dengan sendirinya akan apa? Oh, memfilter, memilih. Oh, ya. Tapi kita tidak akan memusuhi orang-orang itu. Kenapa? Oh, berarti sampai di sana. Oh, pemahamannya sampai di sana. Tapi jangan sombong. Oh, itu masih kecil lah tuh. Kan kita mau udah ada di senjangan juga gitu. Bisa dipahami ya? Ya gitu. Makanya setiap ada bulan-bulan tertentu itu selalu ramai. Apalagi sekarang mah apa? Wah, media sosial sekarang. Wah, ternyata saya tuh aduh ini mengganggu pisan gitu ya. Sehingga saling singgung, saling apa. Masa umat Islam senang nggak apa? Nggak seneng. Masa umat Islam nggak merayakan? Oh, kita umat Islam merayakan setiap hari. Merayakan apa?
Maulid dan maulud. Dengan apa? Dengan begitu. Jadi kita mah tiap hari, bukan tiap apa? Bukan tiap tahun. Saking senengnya kita mah setiap hari, setiap jam diusahakan untuk apa? Ya, maulid dan mauludan kita mah. Ya, kenapa? Karena apa? Mengikuti apa? Oh, apalagi baca sholawat dan sebagainya kan gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi itu yang jadi masalah bukan hukum maulid dan mauludnya, karena maulid dan maulud tidak ada apa? Tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya apanya? Perayaannya. Jadi bagaimana sih hukumnya perayaan itu? Sama dengan bagaimana hukumnya merayakan hari kelahirannya Pak Haji Iyong, Pak Haji Nana, Pak Haji Daman. Tapi kelahiran dan dilahirkannya mah dimasalahkan nggak? Hari Pak Haji Daman dilahirkan hukumnya apa? Kan nggak ada. Hari terlahir hukumnya apa? Nggak ada. Tapi ketika dirayakan hari kelahirannya muncul. Wah, memang ada tak? Nah, mulai muncul kan? Memang ada. Apalagi apa? Peringatannya beda-beda. Tergantung apanya? Tergantung budgetnya. Ternyata Pak Haji Bandima perayaannya tuh di hotel yang mewah. Nah, Pak Haji Daman mah cukup di mana? Di ladang. Buat ceramah di sana. Nanti ada pertanyaan, loh, kok beda ya? Peringatan kelahiran tuh, kok begini ya? Oh, Pak Haji Bandima begini, ini begini. Nah, baru muncul. Jadi sebetulnya ada nggak ini teh kok begini? Ya, nggak ada ini mah. Hanya karena apa saja? Syukuran saja, saking senangnya punya anak, saya mengadakan aja apa? Syukuran seadanya. Kan gitu, seadanya buat ram di sawah ya di sawah. Nah, di sanalah mulai muncul. Ada hukumnya seperti apa? Ada nggak asal usulnya perayaan itu? Itu bukan masalah apanya? Kelahirannya, bukan masalah maulid atau apanya? Mauludan. Ya. Oke, bukan masalah tahlil dan tahlilan. Adalah apanya? Cara apa? Melaksanakan itu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ini ingat, jangan lupa lagi. Mudah-mudahan ingat, karena nanti lupa lagi. Akhirnya kita ini sendiri. Oke, kita lanjutkan kajian. Itu tadi karena mengganggu. Bagi saya mengganggu. Dalam artian mengganggu, tapi bukan nggak seneng mana-mananya, bukan. Tapi harus diluruskan. Nah, kita ke sini. Ini juga ya Pak Haji Sas nanya tentang surat Maryam ayat 10-nya. Kemarin sebelum pulang 2 minggu yang lalu, tapi ada bentuk keraguan Nabi Zakaria terhadap, karena di sini ada qala rabbi ja'al li ayah. Kan itu udah pada pinter berarti kan mendiskusikan begini. Ya. Padahal sebelumnya Nabi Zakaria juga pada ayat 8 sudah menyatakan itu kan, Rabbi anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin saya punya apa? Punya anak. Apakah ini keraguan? Kata Pak Haji Nana kemarin. Ini bukan menunjukkan keraguan, tapi ada sesuatu yang sangat besar yang luar biasa, kan gitu ya. Saking takjubnya sehingga kemarin udah kita tonton. Nah, kemudian ayat 9-nya sebelum ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalika. Qala kadzalika. Ini kan singkat saja Al-Qur'an itu begini. Makanya perlu penafsiran. Karena kalau qala berfirman Allah. Setelah qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari aitiyya. Bagaimana mungkin ya Allah aku akan punya anak? Wong istriku mandul, usia saya sudah tua juga, sama istri saya juga, sudah tidak mungkin lagi. Nah, Allah kemudian menjawab, qala kadzalika. Ya seperti itulah. Qala
Allah menjawab. Qala berkata, berfirman atau menjawab. Allah kadzalika, demikianlah. Itu mubarakah ini teh. Demikianlah ya begitulah. Begitulah itu apa? Ya. Hah? Ya begitulah Allah menciptakan. Ya begitulah kekuasaan Allah. Walaupun kalian sudah apa? Tua dan istri kamu juga apa? Ya itulah ya Allah begitu. Qala kadzalika. Ya demikianlah kekuasaan Allah. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Hayyinun apa? Tah bahasa ini mah. Hayyin. Apa? Itu mah tuh kecil itu mah. Tak kecil gini teh hayyin. Qala rabbuka huwa alayya, berfirman Tuhanmu Allah, huwa melakukan itu, dia itu lahirnya seorang putra itu alayya atas aku itu, kata Allah, hayyin apa? Remeh, kecil, tidak ada apa? Tidak ada yang mau kesulitan, tidak ada keanehan. Kan gitu. Hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Wa qad khalaqtuka, dan aku telah menciptakanmu wahai Zakaria. Min qablu, sebelumnya, sebelum siapa? Sebelum putranya Yahya. Wa lam taku syai'an, dan kamu belum berbentuk apa-apa, bisa dijadikan, apalagi aku menciptakan siapa? Yahya dari kamu berdua. Sudah ada enggak? Apanya? Ya, sebabnya sudah ada enggak? Siapa sebabnya? Ya Zakaria dan istrinya. Padahal aku, kata Allah, telah menciptakan kamu itu dulu. Tidak apa? Kan gitu. Tidak berbentuk apapun. Artinya walaupun tadi Yahya juga berarti kan Zakaria juga dari mana? Dari orang tuanya lagi. Dalam artian walam taku syai'an itu belum berbentuk apa-apa. Berarti belum berbentuk apa-apa, hanya ya kan kita juga diciptakan ya, memang ada perantaranya siapa? Orang tua, tapi kan nggak berbentuk apa-apa. Ketika kita diciptakan tuh, apakah udah tahu orang tua kita bahwa ada bahannya nih menciptakan si Maman? Udah tahu nggak? Nggak tahu. Makanya dalam surat Al-Waqi'ah ayat berapa itu? Kami yang menciptakan kalian, kok kalian tidak pernah percaya kepada aku sih, gimana? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nah gitu tuh. Ayat berapa itu? Coba nanti ke bawahnya. Surat Al-Waqi'ah ayat berapa tuh? Ayat yang selama ini kan surat Al-Waqi'ah tuh hanya untuk dibaca untuk apa? Hah? Untuk rezeki kamu. Baca surat Waqi'ah supaya rezekinya ngalir. Coba kalau diperhatikan tentang rezeki ngalir enggak itu? Ayat berapa? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mengapa kok kamu tidak percaya kepada kami? Ayat berapa? 57. Setelah itunya apa ke bawahnya? Oke, itu. Antum. Afara'aitum ma tumnun. Terus antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Afara'aitum ma tumnun. Coba apa tuh? Apa artinya Pak Yusuf? Karena kamu perhatikan tentang benih manusia. Tumnun itu benih manusia. Afara'aitum, apakah kalian semua memperhatikan? Ma tumnun,
Tentang apa? Benih. Apa benih manusia itu? Sperma. Apakah kalian memperhatikan tuh tentang benih manusia itu? Nggak pernah. Kita hanya apa? Mengeluarkan menyemprotan sperma. Dipikirkan lagi nggak? Nggak dipikirkan kan? Apakah nanti sperma ini bagaimana kesananya, jadi atau tidak, ini gagal atau tidak? Mikirin itu nggak? Tidak. Sudah ada, kita hanya menyemprotkan sperma ke sel kelamin betina, ya kan? Setelah itu nggak pernah kita memikirkan dan tidak pernah berapa jumlah sperma yang masuk ke sana, kemudian mana larvanya apa? Bukan larva, apa? Embrionya yang akan jadi. Pernah nggak berpikir ke sana? Sehingga Allah tanyakan pada ayat berikutnya, antum takhluqunahu, apakah memang kalian yang menciptakan sperma itu? Am nahnul khaliqun, apakah kami, saya, kata Allah, yang menciptakannya? Mikir. Cuman kan kita nggak pernah berpikir untuk hal itu. Karena apa? Karena taunya al-waqi'ah itu apa? Rezeki. Jadi nggak pernah berpikirkan isinya itu. Apakah kalian yang menciptakan sperma itu? Dan setelah itu kemudian kalian memikirkan bagaimana tumbuhnya, bagaimana? Nggak pernah. Tapi hebatnya manusia selalu apa? Membangkang terhadap siapa? Terhadap Allah. Tapi kalau ada yang di luar itu yang memerintahkan, dia apa? Diikuti, dianuti. Padahal tidak pernah menciptakan kalian, tidak pernah menciptakan kita, tidak pernah sedikit pun mengetahui tentang benih-benih kita. Kan gitu. Nah, banyaklah contohnya. Kok lebih cenderung ke pimpinannya daripada ke Allah yang jelas-jelas apa? Penciptanya. Duh, hari gitu masuk ingat masa lalu. Ini masa lalu kayak gini. Saya tuh kan lagi kecil teh dalam lingkungan di kampung yang selalu ke mistis, sedikit-sedikit kadukun. Ini kan iya tadi bawa wae ku mimih teh kadukun teh. Oh, udah ini semua. Bapak ke Lampung kalau janji kan nggak ada HP, nggak ada apa dulu mah. Kan nanti akan pulang tanggal sekian. Ternyata belum apa? Belum datang. Diajak saya teh. Lagi SD. Man, ayo senang ke Cipasung. Ada perjalanan dari desa saya ke Cipasung luar biasa jauhnya teh. Jalan kaki. Pagi-pagi setelah sholat subuh sudah berangkat. Sholat subuh dulu mau ke Bandung teh. Sana. Saya ingat aja gitu. Sampai di sana tuh udah perempuan tuh, udah nenek-nenek. Yang di Sabah tuh dari penjuru, yang dari Tikulo, Nuti Wetan, Nuti kan gitu. Ya. Hasilnya, apa-apa. Sehat, cina tuh lagi di kebun. Oh hebat, cina kebun kopinya juga bagus, cina hijau di sana. Buahnya bagus banget. Hebat, cina gitu ya. Lagi kecil mah begitu hebat, Pak. Udah pulang lagi. Bawa aja ini apa? Cabai yang dibakar, simpan di bawah bajunya, gitu. Tuh lebih nurut ke itu gitu tuh dari Pak sana gitu ya. Lebih nurut, dibawa, dimasukin di lemari di bawah bajunya. 3 hari ke pulang. 3 hari itu apa? Pulang. Oh kan hebat tuh. Nah, kita lebih baik, lebih percaya ke sana ketimbang kepada siapa? Allah. Nggak mungkin juga dulu masih gitu juga. Ya Allah, masih begitu. Suatu saat itu mas surat apa yang mengajarkan bercerai? Saya suka merasa dosa aja teh. Ya. Yang gini teh. Sebetulnya mereka itu tidak mengajarkan sihir. Tapi kemudian mereka itu mengajarkan untuk memisahkan antara bainal mar'i wa jauzi, suami istri. Tapi sebelum dia melakukan itu teh selalu ngomong, awas ya, ini
fitnah ini, ujian, nggak usah percaya. Nah, Harut wa Marut. Duh, saya kalau ingat ke sana, ada suami istri ingin bercerai. Man, ayo jenaka jelma pinter. Di sana tuh dikasih beras. Itu beras teh suruh ditebarkannya dari mana? Di masjid coba. Di saat aku misalnya kalau ingat ke sana tuh, astagfirullahaladzim, dosa pisannya. Bahwa ke masjid, di masjid dia apa? Disebarkan coba. Berarti itu sholat di masjid dengan syukur nyebar apa? Beras baik. Itu Kang Yudi. Itu kelakuan yang begitu tuh. Kalau sekarang tuh ya Allah, Rabbi. Jahiliyah pisan hirup teh. Dulu teh gitu kan. Nah, ternyata semakin kesini dibaca Al-Quran, termasuk tadi itu surat Al-Waqiah hubungannya begini. Oh iya, kita tidak pernah memikirkan dari mana sih kita itu diciptakannya itu. Kita tiba-tiba begini. Gitu. Makanya di sini kata Allah sangat mudah, dan ini ada hubungannya dengan masalah apa? Dibangkitkan kembali kita dari apa? Iya, dari kubur tuh nanti ketika udah meninggal, udah mati dikebangkitkan kembali tuh. Ya akan lebih mudah bagi Allah mah karena sudah ada apanya. Ya. Daripada menciptakan yang mana? Yang awal. Nah, itu ini menciptakan sendiri. Gitu. Kemudian ayat 10-nya ini juga ya, kalau ini, nah ini yang dikatakan ada Pak Jis, berarti ada keraguan ya Zakaria terhadap apa ketentuan Allah. Buktinya minta apa? Minta bukti. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala berkata, ini mah Zakaria, tapi yang di atas mah qala kadzalika, qala rabbuka, ini mah Allah, firman Allah. Nah, ini mah Zakaria. Qala berkata Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah li atau berikanlah li bagiku ayatan. Sebuah apa? Sebuah tanda. Buktinya apa? Saya tuh buktinya kalau istri saya mau hamil tuh. Nah, Pak Jisas, kalau kita lihat ayat ini juga adalah bukan sebuah keraguan. Maka untuk supaya tidak melihat ini bukan keraguan, harus melihat surat Al-Baqarah ayat yang ini tuh. Nabi Ibrahim ketika nanti akan dihidupkan kembali, kata Allah saya, bagaimana mungkin ya Allah yang sudah bisa dihidupkan kembali? Sok atuh. Nah itu tuh karena bayang. Gimana bunyinya tuh? 200 Al-Baqarah 260 kalau nggak salah. Qala arini Robbi arini tuhyil mauta. Robbi Qala berkata Ibrahim, Robbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau apa? Menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Malah itu mah bukan Pak Haji Sas yang nanya, Allah yang langsung. Qala, kata Allah, awalam tu'min. Oh berarti kamu belum percaya wahai Ibrahim. Qala, iya itu mah. Qala awalam tu'min, itu berarti Allah bertanya kepada Ibrahim, apa kamu belum yakin dengan apa yang aku katakan? Qala bala walakin liyat ma'inna qalbi. Bala tuh itu bahasa Arab, ungkapan yang luar biasa, uslub yang luar biasa, tidak naam. Kalau naam kebalikannya,
apakah kamu belum percaya Ibrahim? Iya. Iya apa berarti? Belum percaya. Hebat tuh. Padahal kan Ibrahim nggak begini. Tidak. Naam, tidak begitu. Tapi bala. Sama dengan tadi yang bala tuh. Bala itu nggak tahu, kalau bahasa Sunda mah kantenan. Ai kantenan tuh apa bahasa Jawanya? Hah? Sendiko. Sendiko. Sendiko kaula Gusti. Tidak gini. Apakah kamu belum yakin wahai Ibrahim? Naam. Iya. Berarti kalau jawabannya naam, menguatkan bahwa dia apa? Belum percaya, tidak percaya. Tapi dengan bala, walaupun sama-sama iya, tapi itu mah bahasanya mah sendiko. Ya, saya tuh sangat yakin gitu tuh, sangat yakin. Tapi untuk apa? Menenangkan hatiku dengan seperti ini, sehingga kalau ada yang bertanya kepadaku tuh, saya tenang hati saya tuh, mantap hati saya tuh dengan adanya engkau memberikan apa? Tanda itu. Nah ini tuh gitu. Jadi Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi ja'alli ayah, bukan tidak percaya, tapi apa? Liyatma'inna qalbi. Kalau bahasa kesananya mah. Cuman di sini tidak diulangi lagi. Bahasa itunya. Kenapa? Karena sudah ada contoh pada surat Al-Baqarah ayat berapa? Makanya kemudian Allah menyatakan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal. Allah telah menjelaskan berulang-ulang di dalam Al-Quran ini dari berbagai perumpamaan. Berulang-ulang nih. Qala rabbi ja'alni ayah, mengulang nggak ini? Mengulang yang mana? Yang Al-Baqarah 26 dengan kasus yang berbeda. Kasusnya berbeda, tapi perumpamaannya sama nggak? Sama. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 260 juga pasti, bahkan itu mah Allah sendiri yang bertanya kepada Ibrahim. Nah kemarin Pak Haji Sas bertanya itu, Ustaz tolong ini di berarti ada keraguan. Nah kemudian terus ternyata ada ayat yang sama di sana. Kenapa Pak Haji Sas yang menanyakan ini? Karena yang ayat itunya lupa kita. Yang Al-Baqarahnya. Kenapa lupa? Ya manusia ini belum terbiasa terus makanya kemudian sampai di sini begini, di sana begini ya. Tafsir dari mana nih, mulainya dari mana? Maksudnya adalah untuk mencoba apa? Mengkolaborasikan antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena yakin Allah sudah menjelaskan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal. Enggak tahu surat apa itu? Surat Kahfi ya. Kahfi ayat 24 itu berapa? Itu nanti akan sama dengan surat Az-Zumar ayat 23. Nanti bedanya surat Al-Kahfi dengan Az-Zumar 23 itu di mana? Padahal sama-sama menjelaskan bahwa Al-Quran itu dijelaskan secara berulang-ulang. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.